Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dengan syarah dari Fadilatul Syekh Muhammad ibn Sa'id Ruslan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan pagi hari ini kita memasuki bab yang baru, yaitu tentang hukmu tarikis shalah, yaitu bab tentang hukum orang yang meninggalkan salat, atau dalam ungkapan yang lain kufru tarikis shalah, kafirnya orang yang meninggalkan salat. Qala al-imam rahimahullahu ta'ala, ya, tidak ada amalan yang apabila ditinggalkan oleh seseorang terus dia jadi kafir. Itu tidak ada yang seperti itu kecuali salat, kata beliau. Man tarakaha fahuwa kafir. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Wa qad ahallallahu qatlahu. Dan Allah telah menghalalkan untuk membunuh orang tersebut. Baik, kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Sa'id Ruslan hafizahullahu ta'ala. Qala Abdullah ibnu Syaqiq rahimahullah, berkata Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an tarkuhu kufrun ghairas salah. Kata beliau, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak memandang ada sesuatu yang apabila ditinggalkan menjadi kafir selain salat. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian kata Syekh, wa hadhil mas'alatu wa hiya mas'alatu tarkis shalah mas'alatun fiha tafsil. Masalah ini, yaitu masalah orang yang meninggalkan salat, ini adalah permasalahan yang ada rincian di dalamnya. Al-ulama mujmi'un ala anna man taraka as-salata jahidan fahuwa kafir. Para ulama dari zaman ke zaman mereka itu sepakat tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat karena mengingkari wajibnya salat itu. Ya, barang siapa yang meninggalkan salat tapi dia mengingkari dengan pengingkaran tentang salat tersebut, dia mengingkari salat itu, maka ulama sepakat orang seperti ini kafir. La khilafa baina ahli ilmi ala hadzal amr. Tidak ada silang pendapat antara para ulama tentang masalah ini. Anna man taraka as-salata jahidan li fardiyatiha fahuwa kafir kharijun minal millah kulluhum muttafiquna ala dzalik. Para ulama sepakat bahwa barang siapa yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajiban salat itu, maka dia kafir, keluar dari Islam. Semua sepakat tentang hal tersebut. Wa innama waqa'an niza' wal khilafu fi man taraka as-salata takasulan wa tahawunan. Tapi yang ada silang pendapat di antara para ulama adalah
tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas atau karena menyepelekannya. Ini yang ada khilaf di antara para ulama. Apakah dia kafir ataukah dia masih muslim? La juhudan wa nukranan. Dia meninggalkan sholat karena malas, ya, karena meremehkan, menyepelekan, bukan karena mengingkari, menentang kewajiban sholat itu. Hum muttafiquna ala anna man taraka sholata juhudan wa nukranan annahu kafirun kufran akbar. Ya, ini diulangi lagi sama beliau. Mereka para ulama sepakat. Yang disepakati, barang siapa yang meninggalkan sholat karena pengingkarannya terhadap kewajiban sholat, maka orang tersebut disepakati kekafirannya dengan kufur akbar, keluar dari Islam. Ya, tapi perselisihan tadi sebagaimana kita sampaikan tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas atau karena menyepelekannya. Fakatsirun minal ulama qalu innahu kafirun kufran akbar. Banyak di antara para ulama yang menghukumi orang yang meninggalkan sholat dengan malas atau meremehkan sholat tersebut. Ya, tidak sedikit di antara para ulama yang menghukumi orang tersebut kafir dengan kekafiran yang akbar. Wa minhum al-imamu Ahmad. Di antara ulama yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat karena malas, itu adalah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam kitab ini yang kita bahas ini, Ushulus Sunnah. Tapi perlu digarisbawahi ya, meninggalkan sholat di sini adalah sholat apa? Fardu, sholat wajib. Jangan melebar kemana-mana, sholat sunnah, oh fulan gak sholat duha, kata Imam Ahmad kafir gitu, enggak. Ya dipersempit lagi, ini sholat wajib. Kemudian juga di sini kita tidak membahas tentang sholat berjamaah atau sholat sendirian. Ya, ini hukum tersendiri. Ya, tentang wajibnya sholat berjamaah, ya wajib. Namun orang yang meninggalkan sholat berjamaah, tapi dia tetap melaksanakan sholat sendirian, itu dia masih tetap muslim, namun dia berdosa karena meninggalkan sholat berjamaah. Nah ini dia sama sekali tidak mengerjakan sholat, baik sholat berjamaah ataupun sholat sendirian. Ya, itu harus dipertegas ya, karena dulu pernah kita dapat pertanyaan dari seorang akhwat, seorang istri. Dia bilang, Ustadz, suami saya meninggalkan sholat. Ya, apakah boleh saya meminta khulu, meminta cerai darinya? Maka kita jawab, ya dinasehati dulu. Ya barangkali dia mau menerima nasihat, sudah bertahun-tahun sudah dinasehati, tetap dia tidak mau melaksanakan sholat. Maka sudah, saya jawab sesuai dengan dohir soalnya. Iya, Anda boleh untuk mengajukan khulu. Karena orang yang meninggalkan sholat, dia meninggalkan kewajiban yang paling besar di dalam Islam. Bahkan para ulama berselisih tentang status orang tersebut kafir atau mukmin. Tapi setelah beberapa hari, ternyata baru tahu kalau yang dimaksud sama si istri ini adalah meninggalkan sholat berjamaah. Jadi suaminya ini tidak mengerjakan sholat berjamaah, tapi sholat di rumah enggak? Iya, dia sholat di rumah. Naudzubillah. Ini kizib. Ya, dusta, tidak menjelaskan secara rinci permasalahannya. Tapi ala kulli hal, Imam Ahmad termasuk di antara para ulama yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja di dalam kitab Ushulus Sunnah ini. Wa katsirun min ahlil ilm hatta kada yakunu ijma'an ala anna man taraka as-salata takasulan wa tahawunan yakfuru kufran asghar la yanqulu 'anil millah. Tapi tidak sedikit juga, bahkan lebih banyak lagi para ulama, bahkan hampir terjadi ijma' kata beliau. Tapi enggak terjadi ijma', hampir, karena saking banyaknya, yaitu ulama-ulama yang berpendapat bahwa barang siapa yang meninggalkan sholat karena malas, karena meremehkan, maka dia kafir, tapi kafir kecil, kufur asghar. Berarti kalau kufur asghar ini murtad ya? Tidak murtad. Ya, tetap kafir tapi kufur asghar. La tatarattabu alaihi ahkamul kufril akbar. Sehingga tidak diberlakukan hukum-hukum kufur besar kepada orang tersebut.
Wahia ahkamur riddah, yaitu hukum yang berkaitan dengan orang murtad. Enggak diberlakukan. Lidzalika yaqulu Syekhul Islam wa qad farraqa tafriqan daqiqan baina itsnain alladhi yatruku sholata takasulan wa tahawunan bil kulliyah la yusalli abadan walladhi yatruku sholata ahyanan wa yusalli ahyanan. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau memperinci lebih dalam lagi tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas ini. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat karena malas, tapi dia meninggalkan secara totalitas. Jadi malasnya itu terus-terusan malas. Ya subuh malas, duhur malas, asar malas, maghrib malas, isya malas, besok malas lagi. Tapi dia dalam hatinya meyakini kewajiban sholat tersebut. Dengan orang yang meninggalkan sholat karena malas, tapi sesekali. Sesekali dia meninggalkan. Mungkin dalam sehari dia meninggalkan 1 sholat karena malas, atau mungkin 2 sholat. Selebihnya dia tetap sholat. Dan itu pun jarang terjadi. Mungkin di hari-hari ketika dia sibuk, atau di hari-hari ketika dia memang lagi malas pokoknya lah melaksanakan sholat itu. Tapi tidak meninggalkan secara totalitas. Maka Syekhul Islam mengatakan, wa ma zalal muslimuna fil amsari kulliha wa fi jami'il a'sar yusalluna ala tarikis shalah wa yuwarrithunahum wa yadfinunahum fi maqabiril muslimin. Kata beliau, kaum muslimin dari negeri manapun dan dari zaman ke zaman, di semua zaman, mereka itu masih tetap mensolati jenazah orang yang meninggalkan sholat, masih tetap mewarisi harta dari orang yang meninggalkan sholat, dan masih menguburkan orang yang meninggalkan sholat di pekuburan-pekuburan kaum muslimin. Jadi wallahu a'lam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah masih memandang orang tersebut sebagai seorang muslim. Kemudian kata Syekh, fahadhil mas'alah allati hiya kufru tarikis salati kufran akbar aw asghar ala hasabil khilafil ladzi dara bainal ulama'i salafan wa khalafan fi man taraka as-salata takasulan wa tahawunan lam yatarattab 'alaiha 'amalun, yakni lam yathbut annahu qad qutila rajulun taraka as-salata takasulan wa tahawunan qutila haddan aw qutila riddatan ala hasabil khilafid da'ir lam yahduth hadza fi tarikhil Islam. Meskipun ulama khilaf, kata beliau, tentang hukum orang yang meninggalkan sholat ini antara kufur akbar dengan kufur asghar, meskipun demikian di sepanjang sejarah umat Islam belum pernah didapati ada orang yang dihukum karena dia meninggalkan sholat, itu belum pernah ada. Baik pendapat yang mengatakan kufur asghar atau pendapat yang mengatakan kufur akbar, belum pernah ada yang mendapatkan eksekusi, dia dibunuh karena meninggalkan sholat. Baik meninggalkan sholat karena malas atau meninggalkan sholat karena mengingkarinya. Itu belum pernah ada dalam sejarah. Qala al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, berkata al-Imam Abu Uthman As-Sabuni, penulis kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadith. Kata beliau, ikhtalafa ahlul hadithi fi tarkil muslimi salatal fardi muta'ammidan. Para ahlul hadith, yaitu para ahlus sunnah, para ulama-ulama ahlus sunnah, mereka berbeda pendapat tentang hukum seorang muslim yang meninggalkan salat fardu dengan sengaja. Fakafarahu Ahmad ibnu Hanbal. Orang yang meninggalkan salat dikafirkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Wa jama'atun min ulama'is salaf, dan beberapa ulama dari kalangan salaf. Wa akhrajuhu bihi minal Islam. Mereka ulama ini mengeluarkan pelaku orang yang meninggalkan salat, pelakunya dikeluarkan dari Islam. Lil khabari sahih, semua karena ada dalil sahih dari Nabi SAW. Nabi bersabda, bainal abdi wasyirki tarkus shalah, faman taraka salata faqad kafar.
Kata Nabi SAW, antara seorang hamba dengan syirik, dengan kesyirikan, itu meninggalkan sholat. Tengah-tengahnya itu meninggalkan sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia kafir. Karena pembeda antara hamba yang beriman dengan orang yang berbuat syirik adalah meninggalkan sholat itu. Maka barang siapa yang meninggalkan, berarti dia masuk golongan kesyirikan. Wa dhahaba asy-Syafi'i wa ashabuhu wa jama'atun min ulama'is salaf rahmatullahi alaihim ajma'in ila annahu la yakfur madama mu'taqidan liwujubiha. Adapun Al-Imam Syafi'i rahimahullah dengan ulama-ulama yang lain, maka mereka berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat itu tidak kafir sepanjang dia masih meyakini wajibnya salat tersebut. Wa innama yastaujibul qatl. Nah, ini yang enggak disampaikan. Saya megang pendapatnya Imam Syafi'i. Iya, pendapatnya Imam Syafi'i enggak kafir, tapi yang meninggalkan salat diapakan? Dibunuh harusnya kalau dalam hukum syariat Islam. Meskipun perkara membunuh ini kembali kepada siapa? Ulil amri, waliul amr. Ya, tapi cukup ngeri ya ketika ada orang yang melakukan sebuah dosa, harusnya dosa itu mendapatkan hukuman bunuh. Ya, melenyapkan nyawa dia. Itu harusnya dia itu khawatir dengan dosa tersebut, bukan malah meremehkan. Saya memegang pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, terus kenapa? Ya sudah, malas-malasan sholat dengan berdalil ucapan Imam Syafi'i tadi. Nah, ini keliru, batil. Kama yastaujibuhul murtad anil Islam. Sebagaimana wajibnya orang yang murtad dari Islam itu juga dieksekusi. Wa ta'awwalul khabar man taraka sholata jahidan kama akhbara subhanahu an Yusuf alaihi salam annahu qala inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Maka para ulama ini, Imam Syafi'i dan yang lainnya, mereka mentakwil hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia kafir. Nah, meninggalkan salat di sini itu ditakwil seperti ucapan Yusuf yang ada di dalam surat Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Sesungguhnya aku meninggalkan suatu kaum yang mereka tidak beriman kepada Allah dan mereka tidak beriman kepada hari akhir. Taib. Nabi Yusuf meninggalkan mereka. Apakah maknanya sebelumnya Nabi Yusuf bergabung sama mereka? Tidak, sejak awal Nabi Yusuf sudah tidak bersama mereka. Ya, maka ditakwil meninggalkan sholat di situ adalah bukan meninggalkan sholat secara keseluruhan, tapi meninggalkan sholat tapi dia masih masuk bagian dari Islam. Ya, ini takwil dari ulama-ulama yang menganggap tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Berkata Abu Bakar al-Ismaili rahimahullah ta'ala fi bayani i'tiqadi ahli sunnah wal hadith. Al-Imam Abu Bakar al-Ismaili, penulis kitab I'tiqad a'immati ahli hadith. Kata beliau, waqtalafu fi muta'ammidi tarikis salatil mafruḍah hatta yadhhaba waqtuha min ghairi udhrin. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat fardu sampai keluar batas waktunya tanpa ada udzur, dia meninggalkan itu. Di antara para ulama fakaffarahu jama'atun. Sebagian ulama mengkafirkan orang ini. Lima ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bainal abdi wa bainal kufri tarkus shalah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, antara hamba dengan kekufuran itu adalah pembedanya meninggalkan sholat. Ya, antara hamba dengan kekufuran bedanya adalah meninggalkan sholat. Adapun ulama yang lain, mereka mentakwil
sebagaimana firman Allah tadi dalam surat Yusuf, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Aku meninggalkan kaum yang tidak beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Nabi Yusuf meninggalkan mereka itu karena Nabi Yusuf mengingkari mereka. Karena Nabi Yusuf juhud, mengingkari kekufuran mereka. Nah, maka barang siapa yang meninggalkan sholat dengan pengingkaran, maka berarti itu yang kafir. Tapi kalau meninggalkan sholat tidak dengan pengingkaran, maka kata para ulama sebagian tidak kafir, masih meyakini kewajiban sholat tersebut. Kemudian kata beliau, wa mas'alatu tarkis shalah minal masailil azimah. Masalah meninggalkan sholat ini ya termasuk masalah yang besar, bukan masalah remeh. Li'idhami sya'nis shalah, karena memang perkara sholat ini adalah perkara yang agung, perkara yang besar. Fahiya thani arkanil Islam. Sholat itu adalah rukun Islam yang kedua. Wahiya adharu syi'arin lil Islam ba'da syahadatain. Sholat itu adalah syiar Islam yang paling nampak setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa man tahawana fiha fahuwa ala khatarin azim. Barang siapa yang meremehkan, menyepelekan masalah salat, maka dia sedang dalam bahaya yang besar. Yukhsha alaihi minal kufri al mukhriji minal millah. Dikhawatirkan. Perhatikan kalimat beliau, dikhawatirkan dia termasuk orang-orang yang jatuh dalam kekufuran akbar yang keluar dari Islam. Ya, di sini beliau masih pertengahan. Ya, tidak condong kepada ulama yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, tapi tidak juga condong kepada para ulama-ulama yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Tapi beliau ungkapkan dengan kata-kata yukhsha, dikhawatirkan. Ya, orang seperti ini benar-benar kafir karena meninggalkan sholat tersebut. Taib, qala Syekhul Islam rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa takfiru tarikis salati huwal masyhurul ma'thuru an jumhuris salafi minas sahabati wat tabi'in. Masalah kafirnya orang yang meninggalkan salat ini adalah masalah yang ya terkenal, masalah yang masyhur dan diriwayatkan dari kebanyakan para salaf dari kalangan sahabat ataupun tabi'in. Wa mauridun niza' huwa fi man aqarra bi wujubiha wal tazama fi'laha wa lam yaf'alha wa amma man lam yuqirra bi wujubiha fahuwa kafirun bittifaqihim. Perbedaan mereka, letak perbedaan mereka, khilaf mereka ini yaitu sama, letak perbedaan mereka itu adalah masalah tentang orang yang masih meyakini wajibnya sholat. Dia masih meyakini sholat itu adalah kewajiban bagi seorang muslim, tapi walam yaf'alha, dia tidak mengerjakannya. Padahal kalau ditanya, mas sampean muslim? Iya. Sholat itu wajib nggak? Wajib. Harusnya sampean sholat nggak? Harusnya saya sholat. Tapi ternyata dia tidak mengerjakannya. Itu yang khilaf. Adapun kata beliau yang tidak meyakini wajibnya sholat, maka ini tidak ada khilaf. Orang yang tidak meyakini wajibnya sholat, maka dia sepakat dikafirkan oleh para ulama. Kemudian kata beliau, walaisal amru kama yufhamu min itlaqi ba'dil fuqaha min ashabi Ahmad wa ghairihim annahu idza jahada wujubaha kafar wa illam yajhad wujubaha fahuwa mauridun niza'. Bal huna thalathatu aqsam. Kata beliau, perkaranya kalau mau diperinci lagi itu tidak sebagaimana yang disebutkan oleh ulama-ulama Hanabilah, kata beliau.
yang hanya memfokuskan pada keyakinan orang tersebut. Kalau masih meyakini wajibnya, maka dia masih muslim. Tapi kalau dia nggak meyakini wajibnya sholat, maka ini yang kafir. Tapi beliau memperinci lagi, ada 3 golongan di sini. Golongan yang pertama, in jahada wujubaha fahuwa kafirun bil ittifaq. Kalau dia mengingkari kewajiban sholat, maka dia kafir berdasarkan kesepakatan. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, alla yajhada wujubaha lakinnahu mumtani'un minal iltizam fi'liha kibran au hasadan au bughdhan lillahi wa rasulih. Dia tidak mengingkari wajibnya sholat itu. Dia masih meyakini. Namun dia tidak mau komitmen untuk melaksanakan sholat tersebut. Karena apa? Karena ada kebencian terhadap syariat sholat. Ada bughd. Ya, kebencian lapo sih atik sholat bareng, enak-enak turu kok malah sholat. Kenapa sih kok ada sholat duhur, lagi sibuk-sibuknya kerja, ya pelanggan lagi banyak-banyaknya, kok atik sholat segala. Ya, ini dia meyakini sholat itu wajib, tapi karena saking beratnya dia melakukan sholat sampai dia benci sama sholat itu tadi. Fayaqul a'lamu anna Allaha aujabaha 'alal muslimin. Wa rasulu sadiqun fi tablighil Qur'an walakinnahu mumtani'un 'anil tizamil fi'li istikbaran aw hasadan lirrasul aw asabiyatan lidinihi aw bughdhan lima ja'a bihi rasulu fahadha aidan kafirun bil ittifaq. Dia mengatakan, iya sih, saya tahu Allah mewajibkan salat kepada kaum muslimin. Saya tahu bahwa Rasul adalah orang yang jujur dalam menyampaikan Al-Quran. Tapi saya nggak bisa sholat, ya karena saya istikbaron, ya karena keengganan dia melaksanakan sholat, karena kesombongannya, ya karena dia hasad kepada Rasul, atau karena dia ada asobiyah, fanatisme terhadap agama lamanya, ya fanatisme terhadap budayanya, fanatisme terhadap kesukuannya misalnya, atau karena dia memang benci dengan syariat sholat itu tadi. Nggak serak dia itu, nggak marem, bertentangan dengan hawa nafsunya. Maka yang seperti ini podo kafiri. Ya, meskipun meyakini nggak kewajiban sholat tadi, meyakini. Ya, tapi dia sama-sama kafirnya. Kenapa? Fa inna iblis lamma taraka sujudal ma'mura bihi lam yakun jahidan lil ijab. Iblis ketika disuruh sama Allah untuk sujud kepada Adam, apakah iblis mengingkari perintah Allah itu, wajibnya perintah Allah itu? Tidak. Iblis meyakini perintah Allah itu wajib untuk dikerjakan. Fa inna Allah ta'ala basyarahu bil khitab. Karena yang langsung memerintahkan untuk sujud kepada iblis itu Allah langsung yang memerintahkan, nggak pakai lewat malaikat. Tapi Allah berkata langsung kepada iblis, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Langsung berkata kepada mereka. Wa innama aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tapi iblis enggan untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Wastakbar, yang merasa sombong, yang merasa besar dengan hal tersebut, sehingga dia termasuk orang-orang yang kafir. Wa kadzalika Abu Thalib, demikian juga paman Nabi SAW, ayahnya Ali, yaitu Abu Thalib, kana musaddiqan lirrasul fima ballaghahu. Abu Thalib ini secara keyakinan, secara akidah, dia itu sudah meyakini keponakannya ini adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan dalam sebuah bait syair, laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyati dina. Sungguh aku telah mengetahui bahwa agamanya Muhammad adalah sebaik-baik agama. Laulal malama au hadarum masabbah la ra'aitani samhan bidzaka mubina. Seandainya bukan karena takut cacian, takut celaan, maka kau akan dapati aku orang yang masuk Islam, masuk agamanya Nabi SAW. Ini secara keyakinan sudah beres. Ya. Walakinnahu tarakat tiba'ahu hamiyatan lidini. Tapi dia nggak mau masuk Islam karena masih fanatik dengan agama lamanya.
Ya, masih fanatik dengan agama lamanya. Wa khaufan min aril inqiyad wastikbaron an ta'luwastuhu ra'sahu fahadha yanbahi ay yutafattana lahu. Abu Thalib tidak mau masuk Islam karena takut cacian, takut celaan, takut hilang kewibawaannya. Ya, takut hilang kewibawaannya di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Ya. Baik, maka itu keadaan kedua. Kondisi ketiga, ayyakuna muqirran multaziman lakin tarakaha kaslan wa tahawunan aw ishtighalan bi aghradin lahu anha fahadha mauridun niza'. Nah, ini yang para ulama khilaf. Orang yang masih mengakui wajibnya sholat, masih mengakui bahwa dia itu orang yang harusnya melakukan sholat, artinya dia masih merasa bersalah gitu loh. Beda sama kedua. Kalau kedua itu dia merasa nggak bersalah ketika meninggalkan sholat itu. Ya, dia merasa benar kok saya meninggalkan sholat ini. Karena sholat itu adalah orang-orang yang belum yakin, belum dapat hidayah itu sholat. Buktinya apa? Buktinya kalau sholat dia minta ihdina as-siratal mustaqim. Iya, berarti itu orang-orang yang sesat itu sholat itu. Kayak katanya orang-orang sufi itu. Tapi kalau saya sudah yakin dengan agama Islam ini, saya sudah dapat hidayah, maka nggak perlu sholat. Ya, sebagaimana yang diucapkan oleh Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, berarti kalau sudah ingat Allah, maka nggak perlu sholat. Gitu. Tapi dia meyakini sholat itu wajib buat orang-orang yang masih tingkatannya syariat. Ya, wajib. Ya, tapi kalau sudah meyakini, ya, sudah sampai titik yang paling tinggi, makrifat, nah itu nggak wajib lagi sholat. Karena Allah mengatakan wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, kalau sudah ingat Allah, nggak perlu sholat. Ya, ini sepakat tentang kekafiran orang-orang seperti ini. Makanya orang-orang sufi, tasawuf, itu gudangnya kesyirikan, gudangnya kekufuran, gudangnya kebid'ahan. Ya, kalau mau kulaan bid'ah, kulaan syirik, nah itu sufi. Ya, murah kalau kulaan di sana itu. Ya, gudangnya syirik, gudangnya bid'ah. Nah, ini yang perkara ketiga ini yang jadi perselisihan di antara para ulama. Yaitu orang yang masih meyakini wajibnya sholat, dia masih merasa bersalah. Kalau meninggalkan sholat, dia merasa berdosa. Ya, karena malas atau karena menyepelekan masalah sholat tadi, atau karena sibuk dengan urusan-urusan duniawi, fahadha mauridun niza'. Ya, ini yang ketiga ini yang ada khilaf di antara para ulama. Tapi kalau dua tadi, itu para ulama sepakat akan kekafirannya. Kaman alaihi dainun wa huwa muqirrun biwujubihi multazimun li adaihi lakinnahu yamtulu bukhlan aw tahawunan. Ibarat seperti ada orang yang ngutang. Saya utang kepada Anda. Ya, saya utang kepada Anda. Saya merasa bahwa wajib saya mengembalikan uang ini kepada Anda. Karenanya saya berusaha untuk mengontak Anda. Mohon maaf, saya belum bisa balikin uang Anda. Mohon maaf, saya masih belum ada uang, masih banyak keperluan-keperluan. Ya, saya masih merasa bahwa bayar utang itu adalah kewajiban saya. Maka orang kalau diutangi seperti ini, mungkin dia akan memberikan tenggang waktu lagi. Oh ya, nggak apa-apa. Lihat memang kondisinya dia lagi susah. Ya. Dia juga kalau sudah jatuh tempo ngabari. Ya, kita antum sebagai yang minjemi uang, itu gimana perasaannya? Ya nggak enak. Oh ya nggak apa-apa wis lah. Sebenarnya ya butuh uang juga gitu loh. Tapi ya gimana lagi kondisinya orangnya seperti itu. Ya beda sama orang yang kedua. Orang yang kedua minjem uang kepada Anda sudah hilang ditelan bumi. Iya, nomornya nggak aktif. Ya, ditagih lebih galak daripada ngamuknya luar biasa. Nah, orang seperti ini dia itu merasa bahwa saya nggak wajib bayar utang kepada Anda.
Ya, saya tidak ada kewajiban bayar utang kepada Anda, dan dia nggak merasa bersalah, nggak merasa berhutang kepada siapapun. Makanya Anda lihat orang-orang kayak rai-rai gedhe kayak gini, ya kadang utangnya banyak tapi menampilkan kemewahan-kemewahan di medsos. Ya, jalan-jalan ke luar negeri, ya punya HP baru, makan di restoran mewah gitu. Ya, itu teman-temannya yang diutangi sama dia, ngelihat statusnya gimana? Mangkel iki. Kirai gedek tenan iki wong iki. Iya. Gak duwe izin. Nah, orang-orang seperti ini kita nggak ngasih tenggang waktu lagi kepada dia. Ya, kalau ditagih tetap ditagih. Kalau orang seperti ini nanti suatu saat ingin minjem lagi uang sama kita, kita berhak untuk menolaknya. Ya, kita nggak ada ampun untuk menolak orang ini. Bahkan mungkin kita blacklist dia dari pertemanan. Ya. Jangan mengatakan utang itu kan teman sendiri gitu. Loh, justru kalau teman sendiri harusnya kau gak enak sama dia. Justru harusnya kau lebih bayar lebih cepat sama dia. Kan teman sendiri. Tapi ternyata teman sendiri ini malah dibuat seenaknya sendiri. Ya, ini kondisi sebagian orang. Tapi beliau mengibaratkan dengan orang yang utang. Antara yang masih meyakini kewajiban bayar utang dan yang sudah tidak meyakini wajibnya bayar utang, sikap kita saja berbeda sama dia. Maka apalagi yang sholat masih meyakini wajibnya sholat dan orang yang tidak meyakini wajibnya sholat. Ini dua hal yang berbeda. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan di sini kata Syekh Muhammad Ibn Said Ruslan. Kita ringkaskan, wal khilafu bainal ulama fi hukmi tarikis salati takasulan wa tahawunan khilafun qadim. Perbedaan tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat ini itu perbedaan yang sudah lama. Bukan baru terjadi belakangan ini, bukan. Tapi ini perbedaan yang sudah lama. Faminhum man qala huwa kafirun kufran akbar wa minhum man qala kufruhu la yanqulu 'anil millah. Ada yang mengatakan dia kafir akbar, tapi di antara ulama ada yang mengatakan dia kafir namun tidak sampai keluar dari Islam. Kita ambilkan referensi lain masih tentang masalah ini dari syarah Usulis Sunnah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi rahimahullahu taala. Kata beliau mengomentari ucapan Imam Ahmad di Usulus Sunnah ini. Imam Ahmad tadi mengatakan walaisa minal a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa shalah. Dan tidak ada amalan yang apabila ditinggalkan oleh seseorang menjadi kafir orang tersebut kecuali salat. Ini kata beliau Imam Ahmad maksudnya adalah kufur akbar, sebagaimana yang dijelaskan. Kenapa? Li'anna hunaka minal a'mal ma fi'luhu kufrun lakinnahu la yukhriju minal millah. Karena ada amalan-amalan lain yang apabila dikerjakan oleh seseorang maka statusnya kafir, tapi kekafirannya ini tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Itu yang disebut dengan kufur asghar. Seperti apa? Seperti hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan ithnatani finnasi huma bihim kufrun. Ada dua perkara yang apabila dua perkara ini ada pada manusia maka kafir. Maka dia kafir. Yang pertama at-ta'nu fin nasab, mencela nasab. Dan yang kedua wan niyaha 'alal mayyit, dan meratapi mayit. Perbuatan ini memurtadkan orang enggak? Tidak. Tapi Nabi mengatakan apa? Kufrun. Nabi tadi mengatakan ithnatani finnas
Ya, huma bihim kufrun. Dua perkara yang kalau ada pada seseorang maka dia kafir. Mencela nasab dan niyahah, meratapi mayit. Nah, ini tidak ada yang menjadikan dua perkara ini adalah perkara yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Enggak. Tapi Nabi mengatakannya kufrun. Ya, maka kufur di sini artinya apa? Kufur asghar. Kufur kecil yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Kemudian kata Imam Ahmad, waqad ahallallahu qatlahu, dan Allah telah menghalalkan untuk membunuh orang yang meninggalkan salat tersebut. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, wa anna man shalla fala yuqtal. Maka kalau demikian orang yang salat maka dia tidak boleh dibunuh. Apalagi dipertegas dengan hadis Nabi SAW, nuhitu an qatlil musalli. Aku dilarang untuk membunuh orang yang masih menegakkan salat. Nah, diambil dari sini juga orang yang masih menegakkan salat ini itu jadi barometer seorang pemimpin itu masih muslim yang harus didengar dan ditaati, atau pemimpin tersebut sudah kafir yang kita sudah tidak lagi baiat kepada dia. Itu juga salah satunya perkara salat. Karena dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW ya menyebutkan tentang adanya pemimpin-pemimpin di akhir zaman yang zalim, yang merampas hak rakyatnya. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf? Wahai Rasulullah, tidakkah kami perangi mereka dengan pedang? Maka jawaban Nabi apa? La ma aqamu fikumus shalah. Jangan, sepanjang mereka masih menegakkan salat di antara kalian. Ya. Maka kalau pemimpin masih menegakkan salat, tetap kita mendengar dan taat. Ya. Dan kalau pemimpin meninggalkan salat, ya, dan meninggalkan salatnya itu bukan katanya-katanya, bukan. Tapi dengan clear, dengan jelas, terang benderang dia itu memang terang-terangan meninggalkan salat. Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW, kufron bawahan. Ya, kufron bawahan. Yang kata Nabi SAW, illa antarau kufron bawahan indakum fihi minallahi burhan. Kalian tetap mendengar dan taat kepada pemimpin, kalau kecuali apabila kalian melihat kekufuran yang nyata. Di antara kekufuran yang nyata, dia terang-terangan meninggalkan sholat. Ya, bukan katanya-katanya, bukan. Bukan kata media ini, kata channel berita ini, bukan. Tapi memang secara terang-terangan dia menampakkan, mensyiarkan meninggalkan sholat. Maka ini yang dimaksud kufron bawahan. Salah satu jenis kufron bawahan yang kita memiliki bukti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka sholat ini juga dijadikan barometer. Namun namanya ahlil bid'ah. Pemimpin masih menegakkan sholat, tetap dicaci maki sama mereka. Ya. Wah, itu pencitraan sholatnya itu. Ya, buktinya banyak kamera-kamera. Ini namanya orang nomor 1 di Indonesia, ya pasti ada apa? Ada wartawan, ada kamera-kamera yang meliput. Ya, kok mereka bisa mengetahui isi hatinya? Ya, oh itu karena pencitraan, nggak ikhlas itu sholatnya, nggak niat sholatnya, baca Al-Fatihah saja salah, baca ini saja salah, naudzubillah. Ya, padahal sholat itu adalah sebaik-baik perbuatan, sebaik-baik ibadah yang dikerjakan oleh seseorang. Ketika dikerjakan tetap dicela sama mereka. Ini ahlul bid'ah, nggak ada selesainya. Baik, kemudian di sini beliau memperinci tentang orang yang meninggalkan sholat. Sebagaimana tadi rincian yang disebutkan dalam syarah Syekh Muhammad Said Ruslan. Tapi di sini hampir mirip, akan tetapi penjelasan beliau ini yang penting untuk kita pahami bersama, supaya ada tasawur, ada gambaran yang jelas dalam pembahasan ini. Sebagaimana tadi kondisi pertama, yaitu orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya. Ini sama seperti tadi. Maka ini kafir secara ijma' tanpa ada khilaf.
Karena barang siapa yang mengingkari, alasannya kata beliau, li'annahu angkara amran ma'luman minad-din bid-darurah. Ini yang tadi nggak dibahas sama Syekh Muhammad Sayyidul Islam. Kenapa dia kafir? Karena dia mengingkari perkara yang termasuk di kategori amrun ma'lumun minad-din bid-darurah, yaitu perkara yang sudah diketahui secara umum oleh kaum muslimin. Jadi ada perkara-perkara yang orang muslim itu, meskipun dia nggak pernah ngaji di masjid, nggak pernah ikut pengajian, nggak pernah dengarkan ceramah, dia sudah tahu kalau perkara itu wajib. Dia sudah tahu kalau perkara itu haram. Ya, Anda tanya kepada orang-orang yang nggak pernah ikut majelis ilmu, ya, orang-orang yang sukanya nongkrong di warung dah, atau pelaku-pelaku maksiat, tanya kepada mereka, Mas, sholat itu wajib nggak? Ya, pasti dia menjawab apa? Wajib. Orang yang mokel siang-siang di bulan Ramadan, tanya kepada dia, puasa itu wajib nggak? Wajib. Padahal dia orang yang jahil. Mas, zina itu halal nggak? Pasti jawabannya apa? Haram. Mencuri itu boleh nggak? Nggak boleh. Ini namanya perkara-perkara yang masuk kategori amrun ma'lumun minad-din bid-darurah. Perkara yang sudah diketahui oleh kaum muslimin secara menyeluruh. Beda kalau Anda tanya tentang, Mas, tauhid dibagi menjadi 3. Apa, Mas? Nah, itu gedek-gedek mereka. Dalam asma wa sifat itu, ya, ada beberapa kelompok ahlul bid'ah. Sebutkan, ada ahlul ta'til, ada ahlu tahrif, ada ahlu tashbih, ya, itu mufawwidah, apa saja itu maksudnya, Mas? Itu gedek-gedek mereka. Ya, hanya orang-orang yang ngaji itu baru tahu tentang hal itu. Maka bukan berarti itu perkara maklum minad-din bid-darurah. Bisa dibedakan ya? Ya. Baik. Maka kewajiban salat kata beliau termasuk perkara maklumun minad-din bid-darurah. Mithlu law ankara wujubaz zakah. Sama seperti orang yang mengingkari wajibnya zakat. Wa taqada anna ghairu wajibah. Dia meyakini bahwa zakat itu enggak wajib. Fa innahu yakfur. Maka sama kafirnya. Wa kadza law ankara wujubas shaum au wujubal hajj fahuwa kafir. Demikian juga yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan atau kewajiban haji, dia sama-sama kafir karena mengingkari amrun ma'lumun minad-din bid-darurah. Ya. Lakin law ankara insanun wujubal wudu min akli lahmil ibil hal yakfur? Pertanyaannya, kalau ada orang yang mengingkari wajibnya wudu setelah makan daging unta. Jadi setelah makan unta itu dia nggak wudu dan dia mengingkari nggak harus wudu makan daging unta itu. Padahal harusnya apa? Wudu. Ya, makan daging unta itu membatalkan wudu. Baik, apakah dia kafir? Tidak. Kenapa tidak kafir? Karena berwudu setelah makan daging unta itu termasuk amrun minad-din ma'lumun minad-din bid-darurah atau tidak? Tidak. Ya, bukan termasuk perkara ma'lumun minad-din bid-darurah. Baik. Sebagaimana kata beliau, wa ajma'u ala tahrimil khamr waz-zina war-riba wa uquqil walidain wa qati'atir rahim wal ghibah wan namimah fa kullu hadhil umur ma'lumatun minad-din bid-darurah. Demikian juga di antara perkara yang maklum minad-din bid-darurah adalah haramnya khamr, haramnya zina, haramnya riba, durhaka sama orang tua, memutuskan silaturahim, ghibah, namimah. Itu sudah diketahui secara umum perkara-perkara tersebut. Famungkiru dzalika kafirun bi ijma'i ahlil Islam. Maka barang siapa yang mengingkari perkara-perkara tadi, dia mengatakan zina itu enggak haram, ya riba itu enggak haram kecuali dengan talbis ya. Riba ini banyak talbisnya di situ. Banyak perkara-perkara syubhatnya di situ. Tapi pokok ribanya itu perkara yang sudah diketahui secara umum oleh kaum muslimin. Cuman ada syubhat akhirnya.
Iya, ada perkara-perkara syubhat yang seakan-akan itu bukan riba, tapi ternyata apa? Riba. Nah, ini ada udzur di situ, karena ada syubhat. Tapi kalau langsung dijelaskan itu riba, maka dia meyakini nggak keharamannya? Meyakini keharamannya. Ya, ribah, namimah, dan yang lainnya. Barang siapa yang mengingkari haramnya hal tersebut, maka sepakat kafir. Lakin law angkara tahrimad dukhan faqala ad-dukhan laisa biharam fahal yakfur. Tapi kalau ada orang yang mengingkari haramnya rokok, dia mengatakan rokok itu enggak haram, apakah kafir? Maka dikatakan la yakfur, tidak kafir. Bukan berarti terus halal rokoknya, tidak. Ini kita bicara orang yang tidak mengkafirkan, tidak mengharamkan khamr, dukhan, rokok. Limadha idza ankara tahrimal khamri yakfur wa idza ankara tahrimat dukhani la yakfur? Pertanyaan bagus. Ustaz, kenapa tadi yang mengingkari haramnya khamr kafir, sedangkan yang mengingkari haramnya rokok kok enggak kafir? Apa jawabannya? Paham pertanyaannya tadi? Tadi kan kita bilang yang mengingkari haramnya khamr, dia bilang khamr halal, maka divonis apa? Kafir. Sedangkan yang bilang rokok nggak haram alias halal, kok nggak dikafirkan? Kenapa? Karena rokok pakai dalil umum. Kurang sedikit jawabannya. Apa? Khamar termasuk perkara apa? Amrun ma'lumun minad din bid-darurah. Sedangkan rokok itu bukan perkara yang ma'lumun minad din bid-darurah, karena ada syubhat di situ. Ya, ada syubhat di situ. Kata beliau, li'annal khamra mujma'un ala tahrimiha. Khamr itu disepakati keharamannya, bahkan oleh orang-orang yang minum khamr sendiri itu sudah tahu dan dia sudah meyakini tentang haramnya khamr itu. Wa ammad dukhan fa fihi syubhah. Adapun rokok ada syubhat di situ. Li'anna hunaka man yufti bi ibahatihi. Karena di sana, di luar sana ada orang-orang yang berfatwa menghalalkan rokok tersebut. Fatahsul lahu syubha bidzalik. Maka ada syubhat di situ. Dengan alasan rokok enggak disebut di dalam Al-Qur'an. Rokok enggak disebut di dalam hadis. Benar. Tapi disebut di dalam Al-Quran keumuman perkara-perkara yang berbahaya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, "Wala taqtulu anfusakum innahu kana bikum rahimah." Dan jangan kalian membunuh diri kalian sendiri, karena Allah sangat sayang kepada kalian. Allah melarang untuk membunuh diri kita. Nah, di bungkus rokok sudah ditulis rokok itu bukan berbahaya. Yang baru sekarang apa? Rokok itu membunuhmu. Ya, itu peringatan yang paling makjeleb itu daripada sebelumnya ya. Sebelumnya terlalu ribet. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin, ya kan? Itu masih terlalu panjang. Nah, sekarang itu simpel dengan satu kalimat, rokok itu membunuhmu. Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum. Itu jelas keharamannya di situ. Wa illa fas-shawab anna dukhana haram. Maka yang benar rokok itu haram. Itu kondisi pertama. Kondisi yang kedua, orang yang meninggalkan salat ayyatrukas shalah ma'al iqrari biwujubiha. Orang yang meninggalkan salat tapi dia masih setuju dengan kewajibannya. Faya'taqidu anna as-salata wajibatun wa mafruḍatun wa yara annahu mustahiqqun lil 'uquba bitarkiha. Orang ini masih meyakini salat itu wajib, salat itu apabila ditinggalkan maka dia akan mendapatkan siksa. Karena meninggalkan salat itu dia masih meyakini. Lakinnahu tarakaha kaslan wa tahawunan. Tapi dia tinggalkan itu karena malas atau menyepelekan. Fahal yakfur aw la yakfur. Apakah orang seperti ini kafir atau tidak? Hadza mahallu khilaf bainal a'immah. Inilah terjadi khilaf di antara para ulama. Ya, ini khilaf yang tadi kita sebutkan di syarah Syekh Muhammad Said Ruslan.
Nah, di sini yang tadi kita sebutkan, beliau menyinggung tentang masalah pemimpin. Ya, wastadallu aidan bi hadits an-nahyu 'anil khuruji 'alal umara. Para ulama berdalil dengan hadis tentang meninggalkan salat itu. Mereka berdalil dengan hadis tersebut tentang hukum orang yang memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, Nabi mengatakan illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kalian tidak boleh yang memberontak kepada pemimpin kecuali apabila kalian melihat kekufuran yang jelas, yang kalian memiliki bukti akan kekufuran itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian memujinya, ya kalian mencintainya dan mereka mencintai kalian. Kalian memujinya dan mereka memuji kalian. Wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anuna 'alaihim wa yal'anuna 'alaikum. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian benci dia dan dia membenci kalian. Dan kalian melaknat dia dan dia pun melaknat kalian. Maka ketika itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf? Ya Rasulullah, kalau ada pemimpin yang kita benci seperti itu, apakah boleh kita hunuskan pedang kita untuk memberontak, melengsarkannya? Maka Nabi mengatakan, la ma aqamu fikumus shalah. Jangan, sepanjang mereka ini, pemimpin ini masih menegakkan salat di antara kalian. Ya, berarti salat yang jadi pemisah itu. Kemudian berkaitan dengan orang yang mati, ini kita singkat saja. Orang yang mati dan dia dikenal sebagai orang yang meninggalkan salat. Jenazahnya boleh disolatkan atau tidak? Ada perinciannya. Ya. Orang yang diketahui dia dikenal ya meninggalkan salat, bahkan meninggalkan kewajiban-kewajiban di dalam Islam, maka kita tetap menghukumi dia sebagai seorang muslim. Ya, kita tetap menghukumi dia sebagai seorang muslim karena zahirnya dia masih muslim memang. Namun bagi orang-orang yang memang punya pengaruh seperti seorang ustadz atau tokoh ya di daerah tersebut, maka sebaiknya dia tidak mensolati orang tersebut sebagai bentuk pelajaran ya kepada orang-orang yang semisal dengannya. Ya, dia tidak mau mensolatinya. Tapi bagi kaum muslimin yang lain tetap apa? Mensolatinya. Ya, bagi orang-orang yang lain masih tetap mensolatinya dan menguburkannya. Tapi bagi seorang tokoh, ya seorang ustadz yang memang dia punya pengaruh, yang dihormati, ya maka sebaiknya tidak mensolatkan orang tersebut sebagai bentuk pelajaran bagi orang-orang lain yang semisal dengannya. Baik, hada wallahu a'lam bishawab. Ana kira ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang afdalu hadhil ummah ba'da nabiyha sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang para sahabat. Bagaimana akidah ahli sunnah terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Ya. Ya. Pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga beberapa masyayikh, hal yang serupa itu juga terjadi di kampus Universitas Islam Madinah. Jadi pertanyaan ini muncul dari mahasiswa-mahasiswa Universitas Islam Madinah. Jadi mereka ketika sudah masuk waktu zuhur, mereka itu tidak langsung mengerjakan sholat. Ya, akan tetapi mereka masih melanjutkan pelajaran. Setelah selesai, mereka kemudian menggelar sholat berjamaah sendiri di aula-aula yang memang bukan difungsikan sebagai masjid.
Ya, masjidnya ada di dalam kampus Universitas Islam Madinah itu ada masjidnya, tapi jauh. Bahkan kalau jalan kaki bisa sampai 20 menit sampai 30 menit. Karena besar tempatnya. Ya. Jadi bagaimana hukumnya kalau beberapa mahasiswa ini melaksanakan sholat di situ? Maka dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga para ulama-ulama yang lain bahwa apabila memang ketika dikondisikan untuk tetap sholat berjamaah di masjid, itu akan kehilangan sholat berjamaah tersebut. Jadi dia dihadapkan dengan dua pilihan. Antara dia tetap belajar mengikuti perkuliahan, atau dia berangkat menuju sholat berjamaah, tapi dengan resiko sampai di sana juga telat sholat berjamaahnya. Ya, PP itu mungkin bisa sampai 1 jam, ya kan? Maka dia kehilangan perkuliahan jadinya. Maka yang seperti ini diperbolehkan hanya dalam kondisi-kondisi demikian. Tidak dijadikan rutin setiap 5 waktu sholatnya seperti itu, tidak. Ya, maka sama seperti yang ada di kantor, kalau memang kondisinya misalnya masjidnya itu jauh, ya harus berjalan jauh, dan kalau tetap melaksanakan sholat di masjid, itu resiko nanti akan kehilangan jam pekerjaannya, ya akan menelantarkan pekerjaannya. Maka ketika itu dibolehkan dia melaksanakan sholat di kantor-kantor tersebut bersama kaum muslimin yang ada di sana. Ya, tapi tetap hukum secara asal, kalaupun dia bisa, harus dia sholat di masjid yang bersama kaum muslimin, bukan bangunan yang difungsikan sebagai masjid. Ya, wallahu a'lam. Ya, secara asal memang bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Secara asal, meskipun makmum juga diwajibkan untuk tetap membaca ketika sholat-sholat sirriyah. Namun karena imam sudah menuntaskan bacaannya, maka lebih wajib untuk mengikuti imam daripada kita meneruskan bacaan tapi resikonya kita ketinggalan imam. Ya. Itu kalau masih batas wajar ya. Misalnya imam itu baru rukuk ketika kita masih dalam ayat ghairil maghdubi alaihim, imam rukuk gitu. Nah, itu masih batas normal, batas wajar. Tapi ada yang enggak wajar. Kita baru baca alhamdulillahirabbil alamin, imam sudah Allahu akbar, enggak masuk akal ini. Ini gimana ini bacanya itu imamnya ini? Nah, yang seperti ini maka sebaiknya menghindari imam-imam yang ya cepat seperti ini. Ya, karena sudah enggak wajar itu loh. Paham ya, ada batas wajar itu ya. Iya. Kadang memang kita bacanya pelan, alhamdulillahirabbil alamin, sedangkan imam bacanya agak cepat. Maka jadi lebih dulu imam daripada kita. Maka kalau seperti itu sudah kita cukupkan dengan bacaan imam. Tapi ada yang sama sekali nggak wajar. Imam baru melaksanakan takbir Allahu Akbar, kita takbir. Setelah baca doa iftitah, kita langsung baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, baru alhamdulillahirabbil alamin, imamnya sudah ruku Allahu Akbar. Nggak masuk akal ini. Iya. Maka yang seperti ini sebaiknya dihindari. Ya, karena diantara bentuk kesempurnaan sholat adalah yaitu makninah di dalam sholat, tidak cepat-cepat seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Ya, ya ada sebuah bangunan yang memang dia itu khusus memang difungsikan untuk sholat. Artinya apakah ada kegiatan-kegiatan lain multifungsi gitu? Kegiatan-kegiatan beragama, enggak maksudnya kayak kegiatan-kegiatan lain selain ibadah gitu. Iya, maka memang difungsikan sebagai masjid. Berarti ketika memang daerah tersebut itu difungsikan sebagai masjid, maka berlaku hukum masjid di situ. Ketika ketika masuk di situ, dia disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau memang di situ multifungsi, ya dalam artian di situ ya dilakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan di tempat tersebut, tapi kalau sudah masuk waktu sholat dialih fungsikan menjadi masjid. Nah, ini ya tidak masjid secara murni, tapi masjid dalam pengertian bahasa, karena semua tempat di muka bumi ini masjid, kata Nabi. Nabi mengatakan wa ju'ilatil ardu tahuran wa masjidah, dan dijadikan bumi ini bagiku itu suci dan masjid.
Nah, semua bumi ini masjid kecuali WC dan kuburan. Artinya semua tempat di muka bumi ini adalah masjid secara pengertian umum, bisa dipakai untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau masjid yang di situ terikat dengan ahkam, hukum-hukum seputar masjid, seperti masuk kita membaca doa masuk masjid, keluar kita membaca doa keluar masjid. Nah, ini yang benar-benar memang difungsikan untuk masjid secara total, tidak multifungsi tadi. Ya, wallahu a'lam. Cukup ya, saya kira ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.